Ini menggambarkan adanya tempat berkumpul dan bersosialisasi yang istimewa bagi para penghuni surga. Nah, pada hari Jumat di surga, angin utara akan bertiup menerpa wajah dan pakaian para penghuninya. Angin ini tidak seperti angin di dunia. Angin ini memiliki efek yang luar biasa, yakni dapat menambahkan kecantikan dan ketampanan mereka. Dalam Islam, surga atau jannah adalah tempat kebahagiaan abadi yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang beriman dan beramal soleh. Surga digambarkan sebagai tempat yang penuh dengan kenikmatan yang tiada tara, bebas dari penderitaan, kesedihan, dan segala bentuk kejahatan. Ini adalah balasan tertinggi bagi mereka yang taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di surga terdapat hal-hal yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas dalam hati manusia. Artinya, di surga ada kenikmatan dan keindahan yang sangat luar biasa, yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan bahkan tidak pernah terbayangkan oleh pikiran manusia. Dengan kata lain, apa yang ada di surga begitu luar biasa dan melampaui semua yang kita ketahui atau bayangkan di dunia ini. Lantas, keindahan apa saja di dalam surga yang dijanjikan Allah? Tetap tonton video ini hingga akhir agar kalian tidak sesat. Sahabat keramat wali, dalam Al-Quran dan hadis, Allah menjanjikan berbagai keindahan surga bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Yang pertama, taman yang indah dengan sungai yang mengalir. Surga digambarkan sebagai taman yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, sebagaimana Allah mengatakan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 25, "Wabasyiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar." Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sahabat keramat wali, ayat ini memberikan kabar gembira kepada mereka yang beriman dan melakukan amal soleh, bahwa balasan bagi mereka adalah surga. Surga-surga ini adalah simbol dari keberkahan, kenikmatan, dan kesegaran yang terus-menerus. Nah, air dalam Islam seringkali dikaitkan dengan kehidupan dan kesucian, sehingga sungai-sungai ini juga melambangkan kehidupan yang abadi dan penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dibilang, surga itu kayak taman wisata terbaik, cuma bedanya di sana tiket masuknya amal baik dan gak ada antri panjang. 2. Buah-buahan dan makanan yang lezat. Sahabat keramat wali, penghuni surga akan menikmati berbagai macam buah-buahan yang tiada habisnya, serta makanan yang lezat. Sebagaimana Allah mengatakan dalam firman-Nya di surat Al-Waqiah, "Wa faqihatim mimma yatakhayyarun," dan buah-buahan apapun yang mereka pilih. Sahabat keramat wali, penghuni surga diberikan kebebasan untuk memilih buah-buahan apapun yang mereka inginkan. Ini menunjukkan bahwa di surga, keinginan dan pilihan mereka akan terpenuhi tanpa batasan. Jadi, di surga kamu bisa makan durian tanpa bau yang mengganggu, apel yang selalu segar, dan mangga yang manis sepanjang tahun. Dan yang paling penting, nggak ada tukang buah yang ngasih harga mahal. Buah-buahan di surga tersedia dalam berbagai jenis dan jumlah yang melimpah. Tidak ada kekurangan atau kelangkaan, sehingga penghuni surga bisa menikmati berbagai macam buah sesuai selera mereka. Ada cecenet juga ya. Nah, entah cecenet. Nah, buah-buahan di surga memiliki kualitas yang sempurna, jauh lebih baik daripada yang ada di dunia ini. Buah-buahan ini selalu segar, lezat, dan memberi kepuasan maksimal bagi yang memakannya.
Buah-buahan ini tidak hanya memberikan kenikmatan rasa, tetapi juga memberikan kepuasan yang mendalam. Ini menggambarkan bahwa di surga semua kebutuhan dan keinginan batiniah manusia akan terpenuhi dengan cara yang terbaik. Walahmi toirim mimma yashtahun, dan daging burung apapun yang mereka inginkan. Sahabat keramat wali, penghuni surga diberikan kebebasan untuk memilih jenis daging burung apapun yang mereka inginkan. Ini menggambarkan bahwa di surga penghuni akan menikmati kebebasan dan kenikmatan yang tiada batas, termasuk dalam memilih dan menikmati berbagai jenis daging burung yang mereka sukai, yang semuanya tersedia dalam keadaan sempurna dan melimpah. Bayangkan, di surga kamu bisa makan ayam panggang, bebek peking, atau burung puyuh dengan saus spesial kapan saja tanpa harus antri di restoran. Mantap itu. Nice. Tiga, minuman dari sungai-sungai surga. Sahabat keramat wali, di surga terdapat sungai-sungai yang mengalirkan air susu, madu, dan khamr yang bisa dinikmati penghuni surga. Sebagaimana Allah mengatakan sendiri dalam firman-Nya di Quran Surat Muhammad ayat 15. Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payu, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai-sungai khamr yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Sahabat keramat wali, di surga terdapat sungai-sungai yang airnya sangat jernih dan segar. Tidak seperti air laut yang asin atau air kotor yang payu. Airnya bersih dan menyegarkan. Nah, sungai-sungai di surga juga mengalirkan susu yang rasanya tidak pernah berubah atau basi. Susu ini selalu segar dan lezat, memberikan kepuasan yang sempurna bagi para penghuni surga. Jadi di surga kamu bisa menikmati susu segar kapan saja, tanpa harus mengecek tanggal kadaluarsa. Ada juga sungai-sungai yang mengalirkan khamr, minuman anggur yang sangat lezat bagi mereka yang meminumnya. Berbeda dengan khamr di dunia yang bisa memabukkan, kalau khamr di surga memberikan kenikmatan tanpa efek buruk. Di surga juga terdapat sungai-sungai yang mengalirkan madu yang murni dan tidak tercampur dengan apapun. Madu ini sangat manis dan menyehatkan, memberikan kebahagiaan bagi para penghuninya. Gak perlu lagi tuh nyari-nyari madu ke Baduy ya. 4. Pakaian dari sutra halus dan emas. Sahabat keramat wali, para penghuni surga akan mengenakan pakaian dari sutra halus dan perhiasan dari emas dan permata, sebagaimana Allah mengatakan dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 23. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anhar yuhallawna fiha min asawira min zahabi wa lu'lu'a walibassuhum fiha harir. Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalamnya mereka diberi perhiasan berupa gelang emas dan mutiara. Pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Sahabat keramat wali, penghuni surga akan diberikan perhiasan berupa gelang emas dan mutiara. Ini menunjukkan kemuliaan dan kehormatan yang Allah berikan kepada mereka, serta simbol kekayaan dan keindahan yang mereka nikmati. Suatu hari di surga, seorang penghuni baru bertanya kepada tetangganya, kamu dapat gelang emas dan mutiara dari mana? Tetangganya menjawab dengan senyum, oh, ini standar di sini bro, semua dapat, Allah yang kasih langsung. Penghuni baru itu terheran-heran, wah, jadi di surga ini kita semua kaya raya ya? Kalau begitu, besok kita kemana nih? Makan di restoran bintang 5? Tetangganya tertawa, di sini nggak perlu restoran bintang 5, semua makanan langsung diantar ke rumah, plus semua kokinya bintang 7. Penghuni baru mengangguk-ngangguk kagum. Wah, surga memang luar biasa. Kalau gitu, gelang emas dan mutiara ini cuma bonus kecil ya? Tetangganya menjawab sambil tertawa. Iya, bonus kecil, tapi hati-hati. Kalau lengah, bisa-bisa gelangnya dipinjem sama tetangga yang lain buat foto-foto dulu. Dan Allah juga berfirman dalam surat Al-Insan ayat 21.
'aliyahum syabun sungudusin khudru wa istabrak wa hullu asyawira min fiddah wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Mereka berpakaian sutra halus yang hijau, sutra tebal, dan memakai gelang perak. Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang suci. Sahabat keramat wali, pakaian penghuni surga adalah sutra yang melambangkan kemewahan dan kenyamanan. Sutra adalah bahan yang sangat lembut dan berharga, menunjukkan bahwa para penghuni surga akan hidup dalam kemewahan dan kenyamanan yang tiada tara. Tuh kenapa sarung BHS mahal ya, ada sutranya tuh, jadi enak tuh dipakai juga, makanya harganya ngebeledag. 5. Istana dan tempat tinggal yang mewah. Sahabat keramat wali, mereka akan tinggal di istana-istana megah yang penuh dengan kenyamanan dan keindahan, sebagaimana Allah mengatakan dalam Quran surat Al-Furqan ayat 10. Tabarakalladzi in syaa'a ja'ala laka khairam min zalika jannatin tajri min tahtihal anhar wa yaj'al laka qusura. Maha melimpah anugerah Allah yang jika Dia menghendaki, niscaya Dia menjadikan bagimu sesuatu yang lebih baik daripada yang mereka katakan itu, yaitu kebun-kebun yang mengalir di bawah. Maksud di bawah ini di sekitarnya sungai-sungai. Dia menjadikan pula istana-istana untukmu. Sahabat keramat wali, Allah menciptakan istana-istana yang sangat indah dan megah sebagai tempat tinggal bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Istana-istana ini bukan hanya sekedar tempat tinggal, tetapi juga simbol dari kemewahan dan kekayaan yang akan dinikmati oleh penghuni surga. Mereka akan tinggal di tempat yang jauh lebih indah dan nyaman dibandingkan dengan apapun yang ada di dunia ini. Pemberian istana-istana ini adalah salah satu bentuk kehormatan dan karunia besar dari Allah kepada hamba-hambanya yang taat. Ini menunjukkan betapa besar rahmat dan kasih sayang Allah kepada mereka. Nah, istana-istana ini bukan hanya megah dan indah, tetapi juga kekal. Penghuni surga akan tinggal di dalamnya selama-lamanya, menikmati kenikmatan dan kebahagiaan yang tiada akhir. Nah, di surga Allah sudah siapin istana megah yang bisa bikin kamu serasa raja atau ratu. Nice. 6. Kenikmatan fisik dan rohani yang tak terhingga. Sahabat keramat wali, di surga, penghuni akan merasakan kebahagiaan fisik dan rohani yang tiada tara, bebas dari segala penderitaan, kesedihan, dan kekhawatiran. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Quran surat Al-Insan ayat 13, dan Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 8-16. Muttaqi'ina fiha 'alal ara'ik la yarawna fiha syamsya wala zamharira. Di dalamnya mereka duduk bersandar di atas dipan. Di sana mereka tidak merasakan terik matahari dan dingin yang menusuk. Sahabat keramat wali, ayat ini menggambarkan bahwa penghuni surga akan selalu merasa nyaman. Tidak ada cuaca ekstrim yang akan mengganggu mereka. Kenikmatan fisik dan rohani yang tak terhingga di surga adalah salah satu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh. Di surga, penghuni akan menikmati segala kenikmatan fisik yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Nah, penghuni surga akan bebas dari segala macam penderitaan fisik. Tidak ada rasa sakit, kelelahan, atau penyakit yang akan mereka rasakan. Mereka akan selalu dalam keadaan sehat dan kuat. Banyak muka pada hari itu berseri-seri, merasa senang karena usahanya. Dalam surga yang tinggi, tidak kamu dengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna. Di dalamnya ada mata air yang mengalir. Di dalamnya ada tahta-tahta yang ditinggikan, dan gelas-gelas yang terletak di dekatnya, dan bantal-bantal sandaran yang tersusun, dan permadani-permadani yang terhampar. Sahabat keramat wali, ayat-ayat ini menggambarkan keindahan dan kenikmatan fisik yang ada di surga, serta kedamaian dan kebahagiaan rohani yang dirasakan oleh para penghuninya. Surga adalah tempat yang penuh dengan kedamaian dan ketenangan. Tidak ada kecemasan, kekhawatiran, atau kesedihan yang akan mengganggu penghuni surga. Penghuni surga akan merasakan kebahagiaan yang mendalam di hati dan jiwa mereka. Mereka akan selalu merasa bahagia
dan puas dengan segala kenikmatan yang Allah berikan. Nah, di surga nggak ada istilah bad hair day atau hari yang bikin bete. Semua hari di surga selalu jadi good hair day dengan senyum bahagia tanpa batas. Jadi kalian kalau di dunia sering merasa capek dan stres, di surga nanti kamu bisa bilang, akhirnya liburan seumur hidup tanpa perlu cuti. Wah, enak. 7. Lingkungan yang damai dan harmonis. Sahabat keramat wali, surga adalah tempat yang penuh dengan kedamaian, tanpa perselisihan, kebencian, atau permusuhan. Penghuni surga akan hidup dalam harmoni dan cinta, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hijr ayat 47, "Wa nazza'na ma fis sudurihim min ghillin ikhwanan 'ala sururim mutaqabilin." Kami mencabut segala rasa dendam yang ada di hati mereka. Mereka bersaudara dan duduk berhadap-hadapan di atas dipan. Sahabat keramat wali, Allah menjelaskan dalam ayat-ayat tadi kejiwaan dan hubungan timbal balik di antara orang-orang yang bertakwa di surga. Allah menyatakan, dan di surga kelak akan kami lenyapkan segala rasa dendam, benci, dengki, dan iri yang ada dan terpendam dalam hati mereka selama di dunia ini. Dengan demikian, mereka merasa bersaudara dan bersahabat satu dengan lainnya. Tentunya dalam suasana bahagia dan gembira. Mereka duduk saling berhadapan di atas dipan-dipan yang telah disiapkan bagi mereka. Jadi bayangkan nanti di surga, nggak ada lagi yang ngambek atau bete karena hal-hal sepele. Semua orang hidup dalam damai dan bahagia. Misalnya, kamu dan teman-temanmu duduk santai di dipan-dipan mewah yang sudah disiapkan. Sambil bercanda, temenmu bilang, inget nggak dulu kita sering rebutan charger HP? Kamu ketawa. Iya, sekarang di sini semua serba otomatis, nggak perlu charger lagi. Delapan, perkumpulan dengan orang-orang soleh. Sahabat keramat wali, di surga orang-orang yang beriman akan berkumpul dengan para nabi, syuhada, sidikin, dan orang-orang soleh lainnya, menikmati kebersamaan yang penuh kebahagiaan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Nisa ayat 69, "Amay yuti'illaha wa rasula faulaika ma'alladzina an'ama Allah. Amay yuti'illaha wa rasula faulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Siapa yang menanti Allah dan Rasul-Nya, mereka itulah orang-orang yang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Sahabat keramat wali, jadi Allah menjelaskan bahwa siapapun yang menanti Allah dan Rasul-Nya Muhammad SAW, mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Ini termasuk para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka adalah teman yang sebaik-baiknya. Menanti Allah dan Rasul-Nya berarti mengikuti ajaran dan perintah yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Orang-orang yang melakukan hal ini dijanjikan akan mendapatkan kedudukan yang mulia. Nah, mereka yang taat akan dikumpulkan bersama para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Ini adalah suatu kehormatan besar, karena mereka akan berada di antara hamba-hamba Allah yang paling dicintai dan dimuliakan. Orang-orang tersebut adalah teman yang sebaik-baiknya. Ini menunjukkan betapa mulia dan baiknya lingkungan yang akan ditempati oleh orang-orang yang taat, penuh dengan orang-orang yang telah mencapai derajat tinggi di sisi Allah. Misalnya, kamu duduk bareng Nabi Musa, sambil ngobrol tentang bagaimana beliau membelah Laut Merah. Nabi Musa berkata, dulu itu menegangkan, tapi lihat sekarang, kita semua di sini menikmati surga. Kamu menimpali, wah, itu pasti epic banget. By the way, di sini nggak ada lagi yang perlu kita hadapin dengan tongkat kan? Lalu Nabi Musa ketawa, nggak ada. Di sini semua damai dan tenang. Kita bisa menikmati kenikmatan tanpa akhir. Masya Allah.
Teman-temanmu juga bergabung, dan salah satu berkata, "Jadi di surga ini kita bisa belajar dari pengalaman para nabi dan syuhada, tanpa perlu lagi khawatir tentang ujian dunia." Kamu pun tersenyum. Bener banget, ini tempat nongkrong paling keren, penuh hikmah dan kebahagiaan tanpa drama. Nice. 9. Kenikmatan abadi tanpa batas. Sahabat keramat wali, kehidupan di surga adalah abadi, artinya tanpa ada kematian atau akhir, serta penuh dengan kenikmatan yang terus-menerus. Sebagaimana yang tadi dikatakan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 25. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rizki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan, "Inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di dalamnya mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Sahabat keramat wali, ayat ini menggambarkan bahwa penghuni surga akan mendapatkan berbagai kenikmatan yang terus-menerus dan kekal, termasuk rezeki yang tak terbayangkan dan pasangan yang suci. Di surga, tidak ada kematian atau akhir. Penghuni surga akan hidup selamanya dalam keadaan yang penuh kenikmatan dan kebahagiaan. Mereka tidak akan pernah merasakan kematian atau penderitaan lagi. Kenikmatan yang ada di surga tidak akan pernah berakhir. Artinya, setiap hari adalah hari yang penuh dengan kebahagiaan, tanpa ada kesedihan, kelelahan, atau kekhawatiran. Semua kebutuhan dan keinginan akan terpenuhi dengan sempurna. Di surga nggak perlu lagi takut ketinggalan tren atau merasa bosan. Kamu bisa menikmati es krim favoritmu tiap hari tanpa takut gemuk. Dan nggak perlu lagi ribet sama alarm pagi. Di surga hidup santai terus, tanpa perlu deadline atau tugas-tugas yang menumpuk. Sepuluh. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum dilanjut ke 10, jangan lupa dukung channel ini terus dengan like, share, and subscribe agar pelajaran-pelajaran seperti ini tidak hilang di peradaban ya. Oke. Sahabat keramat wali, salah satu kenikmatan tertinggi di surga adalah bertemu dan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan kedamaian dan kebahagiaan abadi. Dalam sebuah hadis Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa penghuni surga akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala dengan jelas. Bertemu dan melihat Allah Subhanahu Wa Taala adalah kenikmatan tertinggi dan paling mulia yang dapat dirasakan oleh penghuni surga. Tidak ada kenikmatan lain yang bisa menyamai kebahagiaan ini. Melihat Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kedamaian dan kebahagiaan yang abadi bagi para penghuni surga. Hati mereka akan dipenuhi dengan rasa cinta, kekaguman, dan kedamaian yang tiada tara. Ini artinya menunjukkan betapa besar anugerah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh. Nah, dalam beberapa riwayat hadis juga disebutkan bahwa penghuni surga akan bertemu dengan Allah setiap hari Jumat yang dikenal sebagai hari tambahan, Yaum Al-Majid. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di surga ada sebuah pasar di mana orang-orang bertemu setiap Jumatnya. Angin utara akan bertiup dan menerpa wajah serta pakaian mereka, sehingga menambah kecantikan dan ketampanan mereka. Kemudian mereka kembali kepada keluarga mereka dalam keadaan yang lebih cantik dan tampan. Sahabat keramat wali, jadi di surga terdapat sebuah pasar yang dimana para penghuninya bertemu setiap hari Jumat. Ini menggambarkan adanya tempat berkumpul dan bersosialisasi yang istimewa bagi para penghuni surga. Nah, pada hari Jumat di surga, angin utara akan bertiup menerpa wajah dan pakaian para penghuninya. Angin ini tidak seperti angin di dunia. Angin ini memiliki efek yang luar biasa, yakni dapat menambahkan kecantikan dan ketampanan mereka. Nah, setelah berada di pasar surga dan diterpa angin utara, para penghuni surga akan kembali kepada keluarga mereka dalam keadaan yang lebih cantik dan tampan. Ini menunjukkan bahwa kenikmatan di surga tidak hanya bersifat rohani, tetapi juga fisik.
di mana penampilan mereka selalu diperbaharui dan ditingkatkan. Sahabat keramat wali, pasar di surga bukan hanya tempat untuk bertransaksi, tetapi juga tempat untuk bertemu, berinteraksi, dan menikmati kebersamaan dengan orang lain. Ini menunjukkan bahwa aspek sosial dan kebersamaan adalah bagian penting dari kenikmatan surga. Angin utara yang bertiup dan menambah kecantikan dan ketampanan adalah simbol dari keindahan abadi yang akan dinikmati oleh penghuni surga. Di surga, tidak ada penuaan atau penurunan dalam penampilan. Sebaliknya, mereka akan terus menjadi lebih indah dan tampan. Nah, hari Jumat, yang juga dikenal sebagai hari raya mingguan umat Islam, memiliki keistimewaan tersendiri. Bahkan di surga, hal ini menunjukkan bahwa beberapa nilai dan kebiasaan dari dunia akan memiliki refleksi dan peningkatan di surga. Di surga, ada sebuah pasar di mana orang-orang bertemu setiap Jumat. Kamu pergi ke pasar setiap Jumat, dan ketika pulang, kecantikan dan ketampananmu meningkat. Itu kalau di surga. Coba kalau di dunia, di rumah udah ganteng, udah cantik, ke pasar, brek, beli lauk, beli ikan aja udah, pulang, langsung acak adut ya. Seorang penghuni surga berkata kepada temannya, "Wah, Jumat lagi. Saatnya kita pergi ke pasar buat update kecantikan atau ketampanan." Temannya menjawab, "Iya, setelah kena angin utara, kita bakal makin keren nih. Rasanya kayak upgrade versi terbaru tanpa perlu beli skincare mahal." Cuma pun ketawa dan menikmati keistimewaan hari Jumat di surga dengan penuh kebahagiaan. Nice. Sahabat keramat wali, surga adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan dan keindahan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Keindahan surga tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, karena di dalamnya terdapat hal-hal yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas dalam hati dan pikiran manusia. Setiap nikmat yang ada di surga adalah manifestasi dari kasih sayang dan rahmat Allah yang tak terhingga. Sebagai penutup, marilah kita senantiasa berusaha untuk menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta beramal soleh dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah mengaruniakan kita kekuatan dan keistiqomahan dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, sehingga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang dianugerahi surganya kelak. Surga adalah puncak kebahagiaan yang abadi, tempat di mana semua impian dan harapan menjadi nyata dalam bentuk yang paling indah. Hidup di dunia adalah ujian, namun di balik setiap ujian tersimpan janji surga yang penuh dengan kebahagiaan dan kedamaian abadi. Berjuanglah di jalan kebaikan, karena di ujung perjalanan ini ada surga yang menanti dengan segala kenikmatannya. Surga adalah balasan terbaik bagi mereka yang ikhlas beribadah dan berbuat baik. Di sana semua kebaikan kita akan kembali dalam bentuk yang lebih indah. Dalam kesulitan dan kesedihan dunia, ingatlah bahwa Allah telah menyiapkan surga bagi hamba-hambanya yang sabar dan taat. Semoga kita semua termasuk dalam golongan yang berhak mendapatkan tempatnya di surga, serta menikmati segala keindahan dan kebahagiaan yang Allah janjikan.